Jangan lupa tanggal 14, 12 surat suara. Hati-hati ya. Terima kasih. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup rakyat Subang. Hidup rakyat Jawa Barat. Nah, saya titip 3 pesan. Ini setiap saya kampanye titip saya 3 pesan. Temui rakyat, ya. Temui rakyat. Ngobrol sama rakyat, jelaskan programnya. Kita kalau ada masukan kita dengarkan, ya. Maka bertemu rakyat, menjelaskan program, mendengarkan masukan, maka berikutnya adalah latihan nyoblos. Coblos tengahnya, rambut putih. Nah, di sini ada yang menarik perhatian saya ya. Padahal di sini sudah ada Pak Prabowo Subianto, sudah ada Maurar Sirait, yaitu yang pada waktu lalu memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan dan mendukung Pak Prabowo Gibran. Tetapi di sini terlihat, yaitu bahkan acara yang dihadiri oleh capresnya sendiri di sini pun nampak sepi. Entah di sini fenomena apa yang terjadi ya. Ya, kalau kita ketahui ya, kita itu sebenarnya sudah dicerdaskan loh. Sudah dicerdaskan oleh siapa? Oleh Presiden Joko Widodo. Oleh Joko Widodo pada waktu lalu, yaitu ketika ada pilkada, semua mata tertuju kepada Joko Widodo pada waktu lalu menghadapi pilkada 2012 yang lalu. Karena apa? Karena Joko Widodo pada waktu lalu dekat dengan rakyat, suka belusukan, menyapa masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, gara-gara itu pun masyarakat akhirnya mengetahuilah sosok pemimpin itu memang harus seperti ini. Akhirnya pun Joko Widodo pada Pilpres 2014 yaitu berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Di situ pun Joko Widodo pada waktu lalu pada Pilpres 2014 juga membuka mata hati kita, yaitu sosok pemimpin yang benar-benar dekat dengan rakyat, sosok pemimpin yang menyerap aspirasi dari masyarakat, sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, akhirnya pun dihantarkan Joko Widodo pada waktu lalu akhirnya menjadi presiden. Akhirnya terbuktilah masyarakat memilih Presiden Joko Widodo itu terbukti kebijakan-kebijakan pada periode pertama di situ memang sangat-sangat pro dengan masyarakat, pembangunan langsung masif, bahkan juga BPJS gratis dan lain sebagainya, sangat-sangat bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, itulah pentingnya, yaitu pemimpin yang dekat dengan rakyat. Akhirnya di Pilpres 2024 kita dikejutkan, yaitu dengan manuver dari Presiden Joko Widodo, yaitu mendukung Pak Prabowo Subianto. Menurut saya, Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto itu sangat bertolak belakang sekali. Walaupun di situ juga sudah ada anaknya menjadi cawapres, tetapi masyarakat itu teringat, yaitu sosok yang dekat dengan rakyat, yaitu adalah Ganjar Pranowo. Nah, di situ pun Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 di sini malah sering dibuktikan, yaitu bahkan tidak sungkan-sungkan tidur di rumah rakyat. Nah, menurut saya sih, walaupun Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto, tetapi pikiran masyarakat di situ terpatri lah, yaitu orang yang mirip dengan Presiden Joko Widodo. Langsung lah, yaitu tertuju kepada Ganjar Pranowo. Ya, disitulah Ganjar Pranowo memang selalu dekat dengan rakyat, suka belusukan, menyapa masyarakat, dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, yaitu pada saat kampanye di sini, mensosialisasikan program-program kerja, visi misi, dan setiap kebijakan-kebijakannya pada saat menjabat sebagai presiden mendatang. Jadi di sini bukan hanya sekedar kampanye, tetapi juga mencerdaskan, yaitu mengutarakan program-program dan lain sebagainya. Disitulah menurut saya ada komunikasi antara calon pemimpin dan juga masyarakat. Nah, di sini pun terbukti, yaitu setiap Ganjar Pranowo berkampanye, di situ pun masyarakat juga antusias menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Sangat berbeda sekali. Bahkan di sini sudah ditemani, yaitu Maurar Sirait dan Prabowo di sini. Terlihat kampanye akbar di Subang di sini, bahkan ya juga terlihat agak sepi sih, padahal juga sudah Pak Prabowo. Seperti ini videonya. Jangan lupa
tanggal Bayangkan. 11 Di sini bahkan juga ada Pak Prabowo Subianto. surat suara. Hati-hati. Ya, terima kasih. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup rakyat Subang. Hidup rakyat Jawa Barat. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dumdum ditemani Mawrar Sirait, Prabowo kampanye akbar di Subang, masa yang hadir berjubel sampai penuh sesak. Ini Prabowo lagi ikut gladi resi. Meskipun belum dimulai tapi masa pendukung sudah rame. Pantesan surveimu 90% dan 1 putaran. Nah, saya sangat sepakat sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo di sini, yaitu 3 pesan penting calon presiden Indonesia. Temui rakyat, jelaskan program-programnya, ada masukan, didengarkan. Dan tanggal 14 jangan lupa coblos yang rambut putih. Nah, seperti ini yaitu pesan Ganjar Pranowo. Nah, saya titip 3 pesan. Ini setiap saya kampanye titip saya 3 pesan. Temui rakyat, ya. Temui rakyat. Ngobrol sama rakyat, jelaskan programnya, gitu. Kalau ada masukan kita dengarkan, ya. Maka bertemu rakyat, menjelaskan program, mendengarkan masukan, maka berikutnya adalah latihan nyoblos. Coblos tengahnya, rambut putih. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. 3. Nah, seperti itulah. Memang yang terpenting adalah dekat dengan rakyat, belusukan, menyapa masyarakat. Itu yang paling penting untuk berkampanye. Nah, kita lihat sosok seperti itu ada pada siapa? Ya, saya pertama kali melihat sosok pemimpin seperti itu adalah Presiden Joko Widodo. Akhirnya juga dipilih oleh masyarakat hingga 2 periode. Memang kita harus memilih yang dekat dengan masyarakat. Pasti kebijakan-kebijakan dan juga program-programnya pasti akan pro dengan masyarakat. Itulah poin yang paling penting. Kalau pemimpin kita saja tidak dekat dengan rakyat, jarang menyerap aspirasi dari masyarakat, sudah dipastikan pasti program-programnya akan tidak pro dengan masyarakat. Menurut saya sesimpel seperti itu. Nah, banyak memang masukan-masukan. Kalau memilih Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD itu sama juga memilih Ibu Megawati, dan juga sama kita memilih Pak Prabowo Subianto dan Gibran seperti memilih dengan Presiden Joko Widodo. Memilih Anies dan Muhaimin itu sama saja seperti memilih Surya Paloh. Menurut saya bukan, itu adalah pelintiran-pelintiran yang sungguh menyesatkan sekali. Apalagi juga capres ya, capres dan cawapres kita harus memilih sosok. Ya, menurut saya itu yang paling penting. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini ketika kampanye akbar Pak Prabowo Subianto di sini ya terlihat ramai. Kemarin kampanye di stasiun Maulana Yusuf Serang Banten juga sepi banget. Anyep kampanye si Samsul. Di sini di fotonya kok banyak pengunjung Subang Jawa Barat hari ini. Iya, di fotonya kok banyak ya, sangat beda sekali. Di sini mungkin tadinya ramai berjubel-jubel, habis dapat amplop sama nasi kotak, terus pada pulang, males dengerin orang emosian pidato. Sampai banyak yang pingsan-pingsan. Kelanjutan dari nangis massal tersebut. Rakyat sudah cerdas, terima uangnya, terserah nyoblos menurut hati nuraninya. Ya, gerbong kosong yang sok penting. Ya, menurut saya seperti itu memang. Seperti itu. Gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Gunakan hati nurani Anda. Pilihlah rekam jejak yang sesuai dengan menurut Anda. Pilihlah program-program dari capres masing-masing yang cocok dengan Anda. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.